tidak ada alasan akan pembenarannya. Kemudian yang juga berdosa berbagi kemudahan diri bukan berjumlah kita ini kita sebutkan katakan tapi dalam satu pertemuan contohnya di zaman Rasulullah tidak pernah contohnya di sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan dan pemateri yang kita cintai dan kita hormati, dan seluruh yang ikut melalui Zoom pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Gembirakanlah hamba-hambaku yang suka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baik dari perkataan itu. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang cerdik. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas satu masalah, yaitu memahami hakikat maslahah dan bid'ah dalam Islam. Jadi para jemaah sekalian, dalam perkembangan agama Islam tentunya banyak hal-hal yang baru yang harus dipenuhi. Ya, umpamanya saja memakai mic ini menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk bid'ah atau tidak, pokoknya dan lain-lain sebagainya. Jadi ini masalah bagus ini Pak, kita pahami baik-baik sehingga kita bisa memahami bahwa ini bid'ah yang dicela di dalam agama kita. Tapi ini bid'ah itu sebenarnya satu hal yang baru Pak, yang tidak ada contohnya. Tapi ini adalah katakanlah bid'ah hasanah dalam tanda kutip, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, para jemaah sekalian, di waktu mengumpulkan para sahabat untuk melakukan salat tarawih, beliau sendiri mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang bagus ini, karena mengumpulkan para sahabat untuk melakukan salat tarawih. Sebagian tidak dilaksanakan lalu dilaksanakan. Untuk mempersingkat waktu dan supaya pembahasan kita ini lebih memuaskan, mari kita persilakan kepada pemateri, yaitu Al-Ustadz Dr. Abbas Baco Miro. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saya tadi melalui SMS minta riwayat hidupnya, tapi tidak sempat dikirim. Oleh karena itu, sebelum beliau memulai ceramahnya, silakan menyampaikan riwayat pendidikan sekurang-kurangnya untuk diketahui oleh para jemaah sekalian. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang kita hormati dan kita cintai Ustaz Kyai Haji Sa'ad Abdus Samad dan seluruh jamaah, hadir guru-guru saya di sini, ada Ustaz Kyai Haji Mujahid dan para pembina dan pengurus masjid dan jamaah masjid yang insyaallah dirahmati dan dimakan Allah. Mengawali dari kajian ataukah
muzakarah agama kita pada pagi atau subuh kali ini, saya mengangkat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat yang tidak lama bersama dengan Nabi SAW, tapi termasuk yang dikatakan oleh para muhadditsin minal muktsirina fil hadis. Termasuk para sahabat, yang antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Padahal umurnya bersama dengan Nabi tidak lama. Salah satu hal yang mendasari dan melatar belakangi kenapa beliau ini sangat sedikit dan menyebabkan banyak hadis yang dihafalkan. Yang pertama, karena himmah untuk belajar agama sangat tinggi. Bahkan beliau itu biasa duduk dan hidup yang diselakan dengan ahlus suffah, menunggu kapan Nabi SAW keluar dari rumah. Dan pertama kalimat yang dikeluarkan di mulutnya adalah beliau berharap yang pertama yang bisa mendapatkan. Kemudian kedua, mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW, ya, akan kemudahan untuk menghafalkan agama. Nah, suatu ketika beliau ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Itu masuk ke pasar. Di pasar menyampaikan kepada para pengunjung dan penjual dan pembeli, ma'ajazukum antum huna. Kenapa, apa yang membuat kalian ini lemah di tempat ini? Tidakkah kalian tahu bahwa sekarang ini sedang ada pembagian warisan, minimal pembagian sarabak, ya. Ada sarabak pagi hari ini. Tidakkah kalian sedang ada pembagian warisan di masjid? Lantas dari kalimat itulah para penjual atau pendatang pasar itu bergegas datang ke masjid. Karena kalau dikatakan warisan, berarti yang muncul dalam pemahaman mereka adalah materi. Maka mereka berlomba-lomba datang ke masjid dengan harapan bisa mendapatkan pembagian harta warisan. Lalulah mereka datang ke masjid. Ketika sampai datang ke masjid, tiba di masjid, mereka hanya mendapati di sudut sana ada yang melaksanakan salat nafilah, ya, salat sunnah. Di sudut kiri pojok sana membuat halakah Quran, majelis tadarus Quran, 5 orang, 6 orang halakah. Dan di sudut sana sedang buat kajian-kajian fikih, mana yang halal, mana yang haram, ya. Sehingga para pengunjung itu berkata, ya Abu Hurairah, yang Anda maksudkan itu mana? Kami sudah di masjid tidak ada pembagian warisan. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Inilah dia. Inilah warisan para nabi dan rasul. Bahwa nabi dan rasul itu lam yuwarithu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewariskan emas dan perak. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi warathul ilm. Mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadahu fa akhadahu wahdan wafira. Maka siapa yang mengambil bagian kewarisan itu, maka ia telah mengambil warisan dan pembagian yang besar. Maka generasi terbaik ketika kita mewariskan kepada mereka adalah generasi ilmu, generasi alim, generasi yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Kan inilah yang akan membuka pintu-pintu kebajikan itu. Sehingga wajarlah Nabi SAW menyatakan, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dalam agama. Karena dengan memahami agama ini, dia akan tahu siapa dirinya. Minimal dia akan bisa mengantarkan jalan menuju surga. Man salaka tarikan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tarikan ila jannah. Ya, sehingga ketika ada undangan dari panitia masjid ikut kajian, ini sebanyak undangan masuk surga. Oleh para muhaddits memaknai hadis ini bahwa dengan hadirnya kita mengkaji agama itu sebenarnya adalah jalan yang sudah menunjukkan menuju surga. Tinggal kita bersabar saja. Kan ini yang akan menyampaikan kita. Ataukah yang kedua, bahwa dengan memahami agama kita bisa banyak tahu mana jalan-jalan yang bisa mengantarkan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Nah, terkait juga dengan masalah agama kita, yang merupakan tujuan dalam kehidupan ini untuk beramal dengan agama. Nabi SAW menggambarkan pernah mimpi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Itu pernah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mimpi. Kalau mimpinya Rasul itu bisa jadi syariah. Tapi kalau mimpinya kita ini tidak bisa jadi syariat. Sesaleh bagaimanapun, kalau mendapat mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hukum syarak.
kecuali para nabi dan rasul. Diperlihatkan ada sekelompok diangkat dan diperlihatkan oleh Allah berpakaian. Pakaiannya ini hanya sampai di pusar saja, tidak menutupi seluruh badannya. Ada yang hanya sampai di dadanya, bahkan auzubillah hanya celana saja. Tiba-tiba datanglah seorang yang dengan pakaian lengkap sekali, bahkan menyisir ke bawah melewati mata kaki sampai ke lantai. Para Rasulullah SAW melihat ternyata yang datang itu adalah seorang sahabat mulia namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diperlihatkan oleh Allah dengan menggunakan pakaian yang sangat lembut sekali. Para sahabat minta ditafsirkan itu mimpi. Apa takwil mimpi itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan hadza huwad din, ini agama. Agama ditashbihkan, diperumpamakan seperti pakaian. Maka orang yang bagus agamanya, bagus paham dan pengamalan agamanya akan berpakaian dan pakaian lengkap. Tapi kalau agamanya bermasalah, apalagi habis dalam hidupannya, dia akan datang nanti dengan telanjang. Karena agama kita ini ibaratnya seperti pakaian, akan melindungi kita dari panasnya terik matahari di neraka nanti, di akhirat minimal dari api neraka. Dan yang kedua adalah memperbaiki akhlak. Fungsi agama itu adalah memperbaiki akhlak, memperindah akhlak kita. Seperti baju memperindah pakaian dan gerak-gerik kita dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu didanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami agama dengan baik, maka kita insya Allah akan menjadi manusia yang berpakaian yang indah. Maka bagaimana caranya kita memahami agama? Tidak ada lain ketika sandarkan pemahaman agama kita kepada Quran dan Sunnah al-Maqbulah yang dipahamkan oleh para sahabat-sahabat terdahulu, karena mereka adalah contoh yang terbaik di dalam memahami, mengamalkan ajaran agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala, kan ini materinya agak langsung ke ada pengantar panjang sedikit terkait dengan tujuan maslahat, tujuan syariat kita. Dalam agama ada istilah bahwa memiliki tujuan utama. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Bisa Ustaz? Ya, PowerPoint. Dialah Allah telah menciptakan kamu dari bumi, tanah menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Ya, baik. Terus ya. Dari sinilah untuk mewujudkan manusia sebagai menjadi khalifah di atas bumi, Allah Subhanahu wa taala memastikan agar berjalannya fungsi-fungsi khalifah sebagai hendak Allah, maka diturunkan oleh istilah dengan hukum-hukum taklifi. Ada beban-beban. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Sehingga bagi orang beriman ketika ada perintah seperti yang diwajibkan, sebenarnya kita harus bersyukur. Karena semakin tinggi kemaslahatan dari perintah itu, maka semakin tinggi penegasannya. Maka tingkat kemaslahatan itu menentukan level hukum itu. Kalau tingkat kebinasaannya dan kemudaratannya tinggi, maka itu juga penekanan yang ditinggalkan sangat tinggi. Ini diserahkan dengan ada hukum wajib dan ada hukum haram. Kalau kemaslahatannya biasa, dibawa dari yang disebutkan, maka ini masuk kategori mustahab. Ataukah sisi larangan dikatakan dengan makruh. Nah, di antaranya ini itu ada hanya mubah. Maka oleh para ulama bahwa dan ahli fikih dalam menentukan wajib maslahat, wajib haramnya itu sangat terkait dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang diserahkan dengan maqasidus syariah. Sehingga tidak ada satupun beban-beban yang Allah bebankan kepada kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Maka seorang mukmin ketika mendapatkan beban itu harus bersyukur sebenarnya. Bahkan para sahabat semakin inginnya mendapatkan kemaslahatannya itu, minta beban lebih daripada yang ada. Tapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Belum yang para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Engkau ini sudah diampuni dosanya, ya lalu yang akan datang. Kami ini belum diampuni. Minta tambahan lagi beban-beban itu.
Tapi apa kata Rasulullah? Langsung marah. Faghadaba Nabi sallallahu hatta yu'rafu fi wajhihi. Nabi SAW langsung marah karena pemahaman sahabat niatnya bagus, tetapi mau menambah sesuatu yang sudah ada, itu mengakibatkan terjadi penyimpangan. Maka apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni a'lamakum billahi wa atqakum ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah dan paling tahu akan ilmu ini, akan Allah, saya ini. Maka tidak perlu lagi tambah-tambah. Apa yang Allah sudah bebankan cukup. Karena itu sudah cukup. Karena kapan itu ditambahkan, maka akan terjadi yang namanya adanya kelebihan. Itu disebut dengan al-ghulu. Dan prinsip alami dalam beragama itu tidak boleh berlebihan. Apakah terlalu ke kanan ataukah terlalu ke kiri. Kan agama ini adalah agama fitrah. Dia akan sangat sesuai dengan fitrah manusia. Kapan berlebihan, maka keluar dari garis fitrah. Dan itu namanya penyimpangan. Nah, kapan terlalu kurang, dan itu akan mengakibatkan kekurangan juga. Dan itu akan menjadi kepincangan di dalam beragama. Nah, inilah fungsi kenapa ada wajib, ada haram, ada sunnah. Maka sekali lagi bagi orang yang beriman sangat bersyukur ketika ada beban-beban itu, karena saat itulah sebenarnya Allah inginkan kemaslahatan kita. Derajat tertinggi nanti di neraka sangat ditentukan oleh beban-beban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dari sini asas maqasid itu adalah mewujudkan kemaslahatan, dan tidak akan mengutus engkau menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini asas syariah kita ini itu pada ditahqiqi masalih ibad. Maka terkadang nanti kita akan temukan ada beberapa beban perintah untuk sementara diabaikan. Ada beberapa beban-beban perintah yang diwajibkan oleh Allah untuk sementara tidak dilaksanakan atau diabaikan sementara. Demikian juga terkadang ada hal yang diharamkan dalam waktu tertentu dibolehkan. Karena untuk mewujudkan tadi ini sebagai nilai kemaslahatan dalam diri manusia. Maka di dalam Allah menurunkan syariat, manusia dapat meraih kemaslahatan untuk menghindari kemudaratan. Maka ini disilakan dengan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Oleh Imam Syatibi membagi masalah itu menjadi 3. Ada namanya daruriyat, ada namanya hajiyat, dan ada namanya tasinar yang tersiar. Darurat ini yang penting kita harus jaga. Di mana sesuatu yang mestinya adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Nah, apabila ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dan ini bentuknya daruriyat dibagi menjadi 5. Ada agama, ada jiwa, ada akal, ada keturunan, dan harta. Yang diserahkan dengan al-kulliyat al-khamsah. Nah, agar terwujud kemaslahatan ini, kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, maka cara mengambilnya ini masuk. Dari segi adanya, ada perintah untuk menjaganya itu. Dan ada hal yang untuk menghindarkan. Jadi kalau misalnya agama, agar dapat terwujud, ada perintah sholat. Kan? Ada puasa, ada zakat, ada haji. Semuanya itu upaya untuk menjaga agama kita. Dari segi harta juga demikian, ada perintah untuk anjuran untuk jual beli, kebolehan jual beli. Ada larangan riba, memakan harta orang lain, menzalimi, ya. Karena upaya untuk menjaga 5 kemaslahatan tadi ini. Dari segi mengadakannya itu dengan cara memelihara dan melanggengkan keberadaannya, dari segi tidak adanya mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan ketiadaannya. Maka seluruh permasalahan dalam kehidupan kita ini, kalau ada yang mengarah kepada kerusakan kemaslahatan ini, otomatis akan terlarang. Sehingga walaupun kita tidak dapat nas dalam Al-Quran secara langsung, tapi bisa dengan pertimbangan rasio kita yang fitrah, rasio fitrah, atau akal yang suci, akal yang fitrah, bisa melihat adanya kemudaratan, maka kita bisa menghukum bahwa sesuatu itu salah ataukah diharamkan. Nah, dalam perkara agama juga, mungkin terkadang kita tidak melihat adanya perintah, tapi bisa mewujudkan menyelamatkan jiwa
bisa menyelamatkan akal, keturunan dan harta, maka pada dasarnya kalau kita tidak dapatkan dalil yang ada, ini bisa menjadi dasar. Ini nanti istilahkan dengan maslahat, masuk kategori maslahat mursalah. Nah, aplikasinya, kita bisa lihat di lanjut lagi. Aplikasinya itu terus lagi. Maka untuk menjaga agama itu ada sholat, ya, ada zakat. Maka kenapa kita diharamkan meninggalkan sholat? Ya karena bisa berakibat mudaratnya agama kita. Haram ancamannya ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Sama dengan zakat yang sudah mencapai nisab dan haul saat tidak dikeluarkan itu bisa merusak agama, merusak diri juga. Jadi terkadang ada harta halal, tapi pada masa-masa tertentu dia menjadi haram. Contoh bagi kita yang sudah mencapai nisab, kurang lebih 50 juta rupiah, sudah setahun. Berarti pada hari pertama setelah setahun, itu sudah bukan milik kita 2,5%. 2,5% ini menjadi harta yang haram bagi kita disimpan. Kan itu bukan hak lagi kita. Nah kalau sudah 2 tahun, harta yang ada di deposito kita tidak keluarkan, maka setahun itu kita berusaha terus. Maka itu diistilahkan asalnya harta kita halal, tapi dia bisa berubah dalam beberapa waktu ketika tidak mencapai nisab dan haul lalu kita tidak keluarkan. Maka 2,5% ini itu akan menjadi harta yang haram. Dan saat tidak dikeluarkan, ini dan akan nanti mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki. Menjaga jiwa, juga demikian. Tadi ini untuk menjaga supaya tidak agama ini tidak hilang, maka ada namanya jihad, berjuang mempertahankan kalimat Allah di muka bumi ini. Ada hukum bagi orang yang murtad. Ya, ini bagi tentu tidak semuanya bisa melakukan. Ketika ada amir, tapi kalau tidak ada amir, maka tidak bisa melakukan ini. Sama juga menjaga jiwa. Maka hari kita diperhatikan untuk makan, minum, kan itu tujuan syariat kita itu. Makan, minum yang terbaik-baik. Maka dari sini segala makanan yang tidak baik, tidak halal dan tidak thayyib masuk kategori yang terlarang. Walaupun mungkin kita tidak dapat nasnya dalam Al-Quran, tapi dapat merusak dengan pertimbangan kesehatan, tapi itu makanan dan minumnya bisa merusak, maka otomatis akan menjadi haram juga. Karena maslahat jiwa termasuk masalah tertinggi dalam kehidupan kita. Bahkan bisa mengalahkan itu agama. Bisa mengalahkan kemaslahatan agama tadi ini. Kalau berbenturan antara agama dengan jiwa. Kenapa? Karena jiwa ini, kalau dia sudah meninggal, tidak bisa lagi dipertahankan. Beda kalau agama. Mungkin saat ini kita tidak salat jamaah. Tapi besok ada kesempatannya kita salat jamaah. Tapi kalau jiwa sudah melayang, tidak bisa lagi kembali. Maka upaya yang kita dapat lakukan adalah menjaga. Tentu tanpa melawan takdir Allah. Kalau sudah mendatang, ya. Tapi ada upaya preventif untuk menjaga kesehatan tadi itu. Karena itu bagian dari kemaslahatan utama dalam agama kita. Maka di sini dah kenapa ada hukum qisas. Kelihatan mudaratnya ada, tapi tingkat kemaslahatannya lebih tinggi. Makanya Imam Syatibi ketika menyatakan, ketika terjadi benturan antara maslahat dan mudarat, maka diutamakanlah tingkat kemaslahatannya itu mana yang lebih besar. Ada namanya ji'al al-ghodibiyah. Dan dicari mana al-maglubah. Mungkin potong tangan itu ada mudaratnya karena ya menghilangkan satu anggota badan. Tapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan lain, kemaslahatan orang lain, bisa terjaga ke depan itu, maka disyariatkanlah yang namanya hukum qisas dalam hukum agama kita. Menjaga akal juga demikian. Kenapa kita dituntut untuk mencari ilmu? Karena untuk menjaga akal yang fitrah tadi, yang suci, yang mengakui akan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah diharamkan minum khamar. Maka segala hal yang mendukung agama kita itu dianjurkan. Memberi fasilitas media-media dan segala hal yang bisa merusak dan memperbodoh akal ini, maka itu terlarang. Dan saya minum khamar. Datanya juga ya narkoba, sabu-sabu. Mungkin tidak ada dalilnya, tidak ada dalil narkoba.
tapi dapat merusak jiwa, bahkan merusak akal itu, maka terhalang keharam, maka terhalang kita untuk bisa mengamalkan. Karena ini untuk beragama butuh akal yang sehat. Nah, kalau agama ini mau diamalkan akalnya bermasalah, maka akan berdampak terhadap pengamalan agama, sehingga tidak terwujud kemaslahatan yang lima tadi kita sebutkan. Nah, keturunan juga demikian. Makanya kenapa ada perintah menikah bagi yang mampu. Ya masyarakat syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj, karena ada nilai kemaslahatan yang diinginkan untuk memakmurkan hidup ini. Maka di sinilah diharamkan yang namanya menjomblo seumur hidup. Kecuali kalau memang belum datang takdirnya. Tapi harus ada keinginan untuk bisa mengarah ke sana. Ya. Allah mengharamkan perzinahan karena merusak keturunan kita. Bahkan saking dahsyatnya perzinahan ini, yang namanya bunuh diri tidak ada alasan akan pembenarannya. Karena itu merusak diri dan orang lain. Wala taqtulu anfusakum. Apalagi kalau hanya bunuh diri alasan agama, itu tidak tepat. Kecuali ini ada yang menjadi perselisihan ulama adalah perzinahan. Ketika seorang wanita diperkosa, misalnya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada jalan untuk bisa menghindar. Menggunakan senjata tidak bisa juga, tidak ada. Tidak ada media yang dapat digunakan untuk melawan dan mempertahankan kehormatannya. Di sini ulama bersependapat, apakah dia boleh bunuh dirinya saat itu, ataukah pasrah? Dua kemaslahatan, dua kemudaratan yang ada di hadapannya. Ketika terjadi perzinahan, walaupun itu bentuknya pemerkosaan, harga dirinya, naudzubillah min dzalik, keturunannya nanti kalau dia lahir dianggap tidak terhormat, kewarisannya juga muncul bermasalah, kewaliannya juga bermasalah, berbagai kemudaratan yang timbul dari perzinahan itu. Sehingga mudarat, karena mudaratnya besar, maka tingkat hududnya juga sangat tinggi. Azanatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Karena tingkat kemudaratannya sangat besar sekali. Sisi lain kalau dia bunuh diri, hilang nyawanya. Sisi lain kita harus memperhatikan jiwa. Mana yang mau didahulukan? Apakah mempertahankan kehormatan, ataukah membiarkan begitu saja dengan melihat kemudaratan? Di sini ulama bersidang pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh bunuh diri, karena apapun tidak ada alasan untuk bisa. Tapi sebagian fuqaha membolehkan itu dengan mempertimbangkan kemudaratan yang muncul. Tidak ada jalan untuk bisa mempertahankan kehormatan. Tapi sisi lain, apalagi mau bunuh diri di depan gereja, tentu ini sangat-sangat bertentangan dengan nilai tujuan syariat kita. Karena yang mati itu kemudian kemudaratannya lebih banyak. Ini dia sekarang mudaratnya sangat banyak sekali. Kita terbatas, apalagi Islam di pojokan yang seperti itu, maka terkadang dalam berdakwah asalnya wajib bisa menjadi haram. Kapan? Saat kita melihat bahwa manfaat ataukah efek daripada dakwah yang kita lakukan justru akan mendatangkan kemudaratan. Karena kita beragama ini bentuknya sholat, puasa, dakwah. Untuk apa? Terwujud kemaslahatan hamba di dunia maupun nanti di akhirat. Sama dengan harta, ada jual beli, kemudian diharamkan riba, potong tangan dan lain sebagainya. Ini adalah hajiat. Dari inilah kemaslahatan 5 oleh para fuqaha membagi. Nah, bagaimana kalau memang tidak ada kemaslahatannya, tidak ada dalil syara'? Sebenarnya kalau kita melihat konsep maqasid ini sangat mudah bagi kita. Tapi memang ada batasan-batasan. Di dalam menggunakan maslahat, jadi serahkan dengan masalah mursalah, ada di mana suatu hukum tidak ada bukti baginya dalam syara', bentuk nas yang tertentu untuk menetapkan dan menolak. Ya, beda kalau ada dalilnya tadi, wala tulqu bi'idikum ila tahluka, jelas. Kita bisa mengkiaskan ya ke hal-hal perkara-perkara yang lain. Tapi kalau tidak ada, maka ada batasan-batasannya. Ya, maka ini istilahnya dikenal namanya maslahat mu'tabarah kalau ada nasnya. Kalau tidak ada nas langsung, ini diserahkan dengan maslahat mursalah. Jadi suatu kemaslahatan secara syara' tidak langsung menunjukkan ada nas tentang hal itu. Maka ini para ulama membolehkan
Dengan catatan dalam menggunakan maslahat itu sangat berhati-hati ya kita menggunakan maslahat ini. Ya, bisa yang ambil yang power ini, wattnya lagi. Mana operatornya? Saya sendiri bisa jalankan. Ya. Yang power, yang wattnya. Ya. Ya. Dalam menggunakan maslahat itu, ya, kita kasih contoh dulu mungkin secara konkret. Pada saat kita jalan di jalan raya, misalnya. Ada lampu merah. Apa yang kita lakukan? Apakah jalan terus karena tidak ada orang? Ataukah kita harus berhenti? Nah, ini kan butuh hukum. Kalau kita cari dalam Quran tidak ada isyarat. Baik dalam hadis Nabi SAW. Tapi memahami konsep dasar tujuan syariat, itu kita bisa memberikan hukum. Karena ini akan mengakibatkan kemudaratan, maka harus dihindarkan. Dasarnya tadi la dharar wala dirar. Kita tidak boleh memudaratkan diri, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sehingga pada konsep walaupun tidak ada nas yang menunjukkan tapi itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa terlarang. Maka disitulah masuk bagi pembawa jenazah yang biasa ngebuk sekali. Walaupun ada kemaslahatan agama menyegerakan penguburan, tapi ada kemaslahatan lain yaitu mengganggu perjalanan yang lain. Bisa kecelakaan, bisa berbenturan, maka membawa jenazah dengan kondisi seperti ini itu masuk kategori tidak dibolehkan. Kita di Muhammadiyah kemarin telah menghadirkan buku fikih lalu lintas. Salah satunya adalah rekomendasinya kewajiban menaati aturan lalu lintas. Walaupun secara atas tidak disebutkan, tapi nilai kemaslahatan yang ada di dalamnya kita bisa memberikan hukum. Sama juga bagi polisi tidur ya di jalan umum, itu sebenarnya bisa merusak juga, kecuali kalau berada di perumahan. Jadi mana tidak lalu lintas tidak terlalu banyak, maka itu dibolehkan. Pembawa jenazah yang mengakibatkan kemudaratan juga tidak. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka wasilah yang menggunakan untuk bisa mencapai tujuan utama itu, maka itu asalnya diperbolehkan walaupun tidak ada nas yang menunjukkan untuk itu. Tapi untuk menunjukkan mana wasilah, nah wasilah ini selama tidak ada bentuk pelanggaran ataukah perlawanan terhadap syarat yang lain yang bisa tentu berakibat ya. Maka di luar ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bisa bersifat rasional, dapat nilai buruk oleh akal, misalnya minum khamar adalah buruk karena merusak akal, maka ini juga tentu tidak diperbolehkan. Maka secara ringkas itu bisa dipergunakan dalam masalah muamalah. Maka contoh agak mudah kaidah kita bisa gunakan. Dalam perkara ibadah mahdah, cukup asalnya haram. Kita tidak laksanakan. Apa saja yang tidak ada perintahnya, kalau masalah ibadah mahdah, jangan mengawali pekerjaan itu. Menunggu sampai ada arahan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bidang muamalat, adat, sosial, budaya, ekonomi, politik, itu masuk umur duniawiyah, muamalat duniawiyah, maka terbuka lebar. Maka kita gunakanlah yang namanya kaidah al-asli fil asya al-ibahatu, hingga ada larangan. Maka pengembangan keduniaan kita ini, karena memang untuk diperuntukkan untuk itu, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah ciptakan itu dalam masalah keduniaan, maka terbuka lebar hingga ada pertentangan dasar-dasar umum, misalnya keadilan, kezaliman, riba, semuanya itu selama tidak melanggar, maka asalnya adalah diperbolehkan. Kita masuk ke contoh-contohnya di halaman 5. Contoh maslahat yang dipergunakan itu, misalnya sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, ini sebenarnya masuk kategori cabang. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran
Kami yang turunkan dan kami juga yang menjaganya. Secara langsung bahwa agama itu harus dijaga. Dan cara menjaga kemaslahatan agama ini dengan menjaga sumber dua utama, Quran dan hadis Nabi. Maka mempertahankan kemaslahatan kewujudan Quran dan Sunnah harus dilakukan. Contoh dalam masalah Quran, banyak para penghafal yang meninggal dunia. Kalau tidak dibukukan saat itu, maka penjagaan Al-Quran ini yang dimana penghafal telah meninggal dunia tidak bisa terjaga lagi. Padahal agama harus dijaga lewat Quran dan Sunnahnya. Maka disinilah ijtihad marsalat yang dilakukan oleh Abu Bakar bersama dengan Umar, sehingga mengawali terjadi perdebatan memang bersama dengan Abu Bakar. Tapi Umar melihat ada dasarnya bahwa agama itu harus dijaga, di mana agamanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kenapa digerakkan para penghafal, ada rumah-rumah tahfiz sekarang ini? Itu salah satu upaya tadi mewujudkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka berbahagialah, masuk ke 5. Jadi Al-Quran, pengguna Al-Quran bukan masuk kategori bid'ah, karena mereka memiliki dasar. Dia termasuk wasilah untuk bisa mewujudkan masalah pokok, itu penjagaan Quran yang mulai habis. Ketika tidak dilakukan, maka akan terjadi kepunahan. Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pada awalnya melarang menulis hadis. La taktub anni siwal Quran. Jangan kalian menulis hadis itu. Tapi karena terjadi berubah, karena kalau hadis itu tidak tertulis, banyak penyampaian hadis itu tidak sampai kepada para sahabat dan juga para tabi'in yang lainnya. Maka Nabi mengubah tadi. Apa yang disampaikan pada khutbahnya disuruh sampaikan itu ya kepada yang lain. Uktubu di Abisyah. Jadi perubahan hukum sebenarnya adalah karena ada kemaslahatan. Kenapa dulu hadis dilarang ditulis? Karena ada kemudaratan tercampurnya Quran dengan hadis, dengan sunnah. Maka kekhawatiran tercampurnya antara Quran dan hadis tidak bisa dibedakan, maka dilarang. Tapi ketika kemudaratan itu hilang, sudah aman, maka mulailah para sahabat diperintahkan oleh Nabi, silakan tulis. Maka itulah sekarang ada namanya ya, kitabul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Kan itu adalah salah satu dari nilai maslahat yang ada di dalamnya. Umar bin Khattab juga demikian. Itu pernah menetapkan, pernah menumpahkan susu yang dicampur air itu guna memberi pelajaran kepada mereka yang membuat yang mencampur susu dengan air. Ya. Jadi pada saat orang menjual ada dicampur dengan air itu. Berarti ada gish, ada kecurangan. Nah, guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat curang itu, maka Umar bin Khattab ditumpahkan, padahal kan mudarat itu. Masa ada susu masih bisa dimakan, kenapa tidak bisa dimakan saja, diminum? Sebagai bentuk pembelajaran kepada para sahabat atau yang hadir yang ketika itu, maka Umar menumpahkan susu yang dicampur dengan air, padahal kan halal, tapi kenapa ditumpahkan? Ada nilai pembelajaran yang Allah inginkan dari Umar bin Khattab supaya orang tidak melakukan itu. Ya. Nah, diperbolehkan mengangkat penguasa yang bukan terbaik kalau memang tidak ada yang baik-baik. Ya, oleh para fuqaha bahwa kepimpinan itu mutlak harus ada untuk menjaga kemaslahatan. Kita tidak bisa mengamalkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Ini kan perintah untuk mengikuti ulil amr. Tapi ulil amr ini tidak bisa ditujukan kecuali ya melakukan pemilihan. Maka memilih pemimpin hukumnya wajib, walaupun pada dasarnya tidak ada langsung menyatakan jadilah, pilihlah langsung. Tapi karena tidak bisa terwujud penaatan terhadap ulil amr sehingga ada pemimpinnya, maka tentu
memilih calon untuk bisa dipimpin adalah bagian daripada agama yang asalnya adalah tidak secara shar'i disebutkan. Apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda di seluruh dunia dan pada suatu daerah tertentu dan penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain dan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang halal, tidak ada lagi kecuali itu mami. Dalam kondisi seperti ini terdesak, maka boleh ia bekerja. Kalau kita tidak dapat kecuali itu namanya kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ini bisa kita lihat juga pencatatan aktivitas di lembaga, perkantoran, pemerintahan, saling kepercayaan, ya, buku nikah misalnya. Kalau kita melihat mana dalilnya buku nikah, memang tidak ada, tapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebagai upaya untuk bisa mempertahankan hubungan keluarga dan bisa bertahan rumah tangga itu, maka pencatatan akad nikah sesuatu yang masyru', yang dibolehkan di dalam agama. Dalam upaya tadi untuk mewujudkan kemaslahatan yang ada dibuktikan dengan akta cerai misalnya. Nah, yang terakhir, ibadah di masa pandemik. Edaran pemerintah kemudian MUI itu mengarah semuanya kepada maslahat itu, masalah mursalah. Masalah mursalah adalah sesuatu di mana kita dapati yang terkadang melawan dan dalam kutip mengabaikan dalil yang jelas. Contoh, menggunakan salat Jumat dengan salat zuhur, menggantikan salat Jumat dengan zuhur. Secara nas langsung kewajiban salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Berarti wajib melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat. Tapi dalam kondisi di mana Covid seperti ini akan mendatangkan kemudaratan, maka hukum yang asalnya wajib dalam waktu sementara itu bisa berubah. Itu diserahkan dengan maslahat itu, beralih dari nas yang ada karena ada nilai kemaslahatan yang di dalamnya. Dengan melihat dari asas utama, yaitu kemaslahatan jiwa tadi. Kita lihat dari awal ada 5 bentuk kemaslahatan. Ya, kenapa itu didahulukan? Terjadi benturan antara maslahat agama kita dan ada kemaslahatan jiwa. Nah, terkadang kemaslahatan jiwa lebih kita kedepankan ya, daripada maslahat agama, karena tingkat kemaslahatan ini yang tidak bisa berulang. Beda kalau agama bisa diabaikan sementara, kemudian bisa kita munculkan. Tapi dengan harapan bahwa kita tidak menafikan kewajiban asal, yaitu kewajiban salat Jumat. Yang sama juga dengan salat berjamaah di masjid dulu, ya hanya di rumah saja. Menutup sementara masjid, ya menggunakan masker dalam salat. Ya, dalam bulan Ramadan berbuka puasa dulu tidak dianjurkan, padahal anjurannya adalah buka puasa bersama. Salat tarawih juga itu adalah hukum asal, di mana kemaslahatannya kita mendapatkan pahala salat jamaah dan ada salat tarawih. Tapi ketika berbenturan dengan kemudaratan tadi ini, kan untuk mempertimbangkan 5 kemaslahatan dalam kondisi tertentu itu dialihkan hukumnya. Ya, kebolehan melaksanakan ya salat di rumah, apalagi kalau salat tarawih. Jangan yang namanya salat tarawih, salat Jumat saja dapat digantikan dengan salat zuhur, apalagi salat tarawih yang asalnya salat sunnah dikerjakan secara sendiri. Hanya para sahabat dan Nabi SAW pernah melaksanakan salat tarawih di masjid di awal malam sampai ataukah di pertengahan malam, maka kita hidupkan sunnah. Itu yang diserahkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang diserahkan ni'mal bid'ah hadi. Tapi yang maksud itu adalah bid'ah bukan secara syarak, sesuatu yang baru yang pernah tenggelam. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan fil Islam. Jadi siapa yang membuat pola baru dalam agama, di mana pola ini sudah ada sebelumnya, memang pernah tenggelam kemudian dihidupkan kembali. Misalnya di masjid sini ada kebiasaan bahwa setelah setiap hari Ahad ada kajian dan minum-minum sarabak. Kemudian beberapa lama hilang itu kebiasaannya. Kemudian 55 tahun akan datang dihidupkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalimat bid'ah tadi ini, sesuatu yang pernah tenggelam, pernah ada tapi tenggelam kemudian diangkat kembali.
Istilah yang diangkat yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disambungkan dengan hadis Nabi. Man sanna sunnatan fil Islami. Siapa yang membuat sunnah baru dalam Islam, yaitu sunnah yang sudah ada sebelumnya, kemudian dihidupkan. Ya. Sama juga dalam teknis-teknis terkait dengan itikaf, zakat fitrah, yang afdalnya akhir Ramadan, tapi boleh di awal Ramadan, karena ada kemaslahatan bagi kondisi COVID, misalnya ada yang sakit, maka boleh bantuan bencana yang diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, tapi karena kena gempa bisa diarahkan zakat ke sana itu dengan menjelaskan kepada orang fakir. Karena orang yang kena gempa biasanya membutuhkan pakaian, membutuhkan materi. Sebagaimana mereka juga bisa berutang banyak orang yang terkena gempa. Maka dari sini kita bisa melihat mana yang bid'ah itu. Maka para ulama menuliskan bahwa bid'ah sebenarnya adalah apa yang kita sebutkan di atas, lawannya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah itu masuk kategori bid'ah. Tapi perlu kita pahami, bid'ah ini ya tidak bisa disamaratakan semuanya. Bid'ah yang diistilahkan adalah mengadakan dalam perkara agama. Agama itu ada dua aspek, empat aspek: akidah, ibadat, akhlak, dan muamalat. Nah, perbuatan bid'ah dalam ilah istiadat, sesuatu yang baru, itu dibolehkan. Seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek. Nah, ini termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan berbagai macamnya. Itu diperbolehkan. Nah, seperti ini juga media-media sosial. Itu masuk kategori bid'ah. Dalam al-adat muamalat itu diperbolehkan. Jadi Ustaz, bagaimana itu dengan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar? Nah, yang dimaksud itu adalah perkara agama mahba yang sudah jelas tata caranya, kemudian kita mau tambahkan ataukah kita mau kurangi. Nah, dengan menggunakan makna bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Nah, yang bermasalah adalah yang kedua ini, bid'ah di bidang agama, yaitu ibadat dan akidah. Karena yang ada dalam ini adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu perkara agama dalam bidang ibadah dan akidat. Tapi terkait dengan muamalat itu bisa saja dan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat sesuatu tambahan dalam agama bid'ah, ada namanya bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ya, ini perkataan baru yang keluar dari keyakinan ucapan-ucapan. Seperti keyakinan bahwa orang yang dosa besar, orang muslim yang melakukan dosa besar pada hari kiamat, dia berada pada posisi bukan di surga, bukan di neraka. Baina manzilatain. Jadi orang musyrik, orang mukmin ketika melakukan dosa besar, misalnya membunuh, bunuh diri, ataukah mencuri, makan riba, itu posisinya nanti di hari kiamat berada pada posisi bukan di neraka, bukan juga di surga. Nah, ini masuk i'tikad. Ya, padahal dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya dua, tidak ada tempat yang ketiga. Imma finnar wa imma fil jannah, bukan di antaranya. Ya. Nah, seperti juga bahwa ada nabi baru. Nah, ini masuk bid'ah. Bid'ah dalam akidah yang menyatakan bahwa ada nabi setelah Muhammad SAW, seperti Mirza Ghulam Ahmad Khan, agama pembawa pembaruan dari India misalnya. Di Indonesia juga demikian. Kalau ada, maka ini masuk kategori bid'ah. Sedangkan di bidang bid'ah fi'il dalam ibadah, nah ini sudah ada kejelasan. Ada yang menambah-nambahkan lebih daripada 5 rakaat kalau salat zuhur, salat isya ditambahkan ataukah dikurangi. Maka pada prinsipnya bab bid'ah itu dalam bidang ibadah fi'liyah wa tarkiyah. Bid'ah dengan cara menambah, itu tadi. Ataukah bid'ah dalam bentuk mengurangi. Ya, dan mengurangi. Ya. Baik, saya kira mungkin ini sebagai awal, mungkin masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Ya, pada kesimpulannya bahwa masrat mursalah para ulama menggunakannya di bidang
muamalat duniawiyah, sedangkan dalam bidang ibadah mahdhah itu tidak digunakan khususnya dalam ibadah pokok. Wallahu a'lam. Para jemaah sekalian, kita telah mendengarkan penjelasan dari pemateri tentang perbedaan maslahah mursalah dan bid'ah. Kalau saya memahami tadi, para jemaah sekalian, maslahah mursalah itu adalah sesuatu hal yang baik yang berkaitan dengan yaitu urusan keduniaan, seperti penemuan-penemuan iptek yang baru. Begitu juga berkaitan dengan yaitu wasilah, cara untuk melaksanakan satu ibadah yang tadinya hanya melalui suara secara murni, tapi menggunakan alat ini sehingga lebih nyaring. Ini juga namanya maslahah mursalah. Tetapi kalau tambahan-tambahan itu merupakan tambahan pada pokok-pokok ibadah, sudah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapat tambahan. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contohnya itu tertolak. Jadi seperti mengumpulkan mushaf yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Bakar mengumpulkan supaya tidak hilang ini Quran. Ini dianggap maslahah mursalah yang dibolehkan. Untuk memberi kesempatan kepada jamaah dan mendapat jawaban yang lebih baik dari pemateri, maka kami memberi kesempatan kepada Bapak Sahrir Habibah. Haji, ya, silakan. Bapak Dr. Haji Sahrir Habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pemateri yang saya muliakan dan para jemaah yang sangat berbahagia. Yang pertama ini masalah bid'ah. Pernah saya membaca suatu tulisan pendapat dari seorang cendekia muslim yang mengatakan bahwa sebenarnya setelah turun ayat yang terakhir itu dalam Quran, tidak ada lagi sebenarnya sesuatu yang baru. Yang ada itu hanya perulangan sejarah, tapi versinya berbeda. Jadi seperti katanya yang alat-alat komunikasi ini seperti ini. Dulu ya, Nabi sudah pernah dicontohkan waktu Isra Mi'raj. Ya, itu saya ada di dalam Quran memang yang lebih ini menjelaskan tentang itu. Jadi dikatakan bahwa tidak ada sebenarnya sesuatu yang baru, yang ada itu hanya perulangan sejarah tapi versinya berbeda. Yang kedua tentang masalah pewaris ini, ya memang juga saya pernah membaca bahwa para alim ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan secara rasio, memang akal kita ini bisa menjadi hukum Islam yang ketiga. Setelah Quran, hadis, itu juga bagaimana itu. Ulama. Ya. Kemudian yang terakhir ini tentang masalah jihad, Ustaz. Ini memang jihad, kesian kita ini lagi-lagi yang selalu dipojokkan ini orang Islam. Dan memang orang Islam yang melakukan. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir dengan versi yang berbeda, tapi tujuannya sama juga dengan agama-agama lain sebenarnya. Nah ini bagaimana mengedukasi ini kita punya jamaah supaya betul-betul bahwa jihad yang bagaimana ini yang dibolehkan. Karena dia pendapat mereka ini yang seperti yang dilakukan, dia mengatakan bahwa dia itu adalah jihad. Iya. Saya kira itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang kedua Dr. Mujahid Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang dibicarakan tentang bom bunuh diri. Yang bagi saya itu tidak ada bom bunuh diri, yang ada bom rekayasa. Karena tidak mungkin orang membom dirinya untuk mati, syahid, tidak ada itu istilah. Karena ada yang pegang remote. Ya, remote-nya ini itu yang membunuh. Dan itu sudah ada surat wasiat. Bagaimana mau ditanya bilang, apakah kamu yang bikin surat wasiat atau tidak? Sudah mati, bagaimana mau ditanya? Tidak mungkin. Dan sudah direkayasa itu semua. Ini untuk menjelek-jelekkan Islam.
Jadi saya kira bom bunuh diri itu hanya rekayasa untuk bagaimana Islam ini supaya habis. Ya, memang sudah dari dulu komunis itu tidak ada istilahnya tidak sampai hati, ya pasti sampai hati. Ya. Jadi nyawa itu seperti saja biasa bagi manusia orang Islam. Nah, jadi HAM itu hanya berlaku bagi selain umat Islam, tapi bagi selain umat Islam, selain kalau Islam tidak berlaku seperti banyak di Uighur apa semua tidak ada. Ini berapa yang meninggal waktu pemilu, banyaknya yang meninggal tidak diproses, tidak diproses, semua tidak ada diproses. Tapi kalau orang-orang non Muslim yang melakukan hanya dianggap kriminal biasa. Nah, ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oh ya, Bapak Dr. Zainuddin Abdurrahman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati materi yang disampaikan oleh Bapak tentang masalah dan bid'ah, maka setelah saya membaca yang hal ini di beberapa sumber, sesungguhnya di sana mungkin masih ada yang perlu kita lihat dari maslahah dan falah serta bid'ah itu sendiri, karena kadang ada hal-hal yang dianggap bid'ah tapi dari sisi pengamalannya mungkin bermanfaat, memberikan keberuntungan. Misalnya begini Pak, untuk sementara masih banyak mengatakan barasanji itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan maulid juga, Isra Mi'raj dan sebagainya, ada sebagian ya mengatakan. Nah, bagaimana dengan bid'ah ini? Saya kaitkan dengan maslahah dengan pala. Ya, mohon dijelaskan Pak. Ya, untuk pertama terkait dengan makna daripada ayat bahwa al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam dinan. Ini memang terkait perkara agama sudah selesai dengan ditutupnya risalah kenabian. Dan ada sebenarnya adalah memang pengembangan dalam pengembangan agama kita di bidang apa yang kita sebutkan tadi, penguatan, kemudian penegasan. Hadis-hadis Nabi SAW itu muncul seperti itu, mempertegas, menguatkan, bahkan mungkin ada pembaharuan baru dari hadis Nabi, sunnah Nabawiyah. Sehingga ketika terjadi seperti ini, itu dikatakan tadi wasilah untuk menunjang dari tujuan agama. Sehingga dari sinilah sesuatu yang sudah pokok dalam agama kita mau ditambah, itu yang dikatakan tadi penyimpangan atau misalkan dengan bid'ah dalam perkara agama. Maka di sinilah penting untuk meletak-meletakkan hakikat umur dalam agama ini yang di 4 aspek tadi. Mana masuk kategori umur ukhrawiyah ataukah masuk kategori umur dunyawiyah, ya kan? Jadi dua hal ini yang diserahkan umur ukhrawiyah dan umur dunyawiyah ataukah muamalat dunyawiyah. Maka perkara umur dunyawiyah, ukhrawiyah itu di mana adalah perkara-perkara yang kita harapkan memang pahalanya di akhirat. Nah, itu masuk kategori ibadah mahdah, puasa, salat, ya, terkait dengan aturan-aturannya. Nah, sedangkan terkait dengan dunyawiyah itu berkembang. Maka di mana kita posisikan amalan itu? Kalau posisinya sosial, maka terbuka lebar. Kalau dia posisinya muamalat ekonomi, maka kembali ke hukum boleh. Kan? Nah, budaya juga demikian. Kita tidak kaitkan kepada akidah dan ibadah tadi, ibadah mahdah maksudnya, bukan ibadah khusus umum. Tapi kalau ibadah khusus dan ibadah tadi dengan akidah,
maka konsep dasarnya itu adalah ittiba. Nah, misalnya kalau kita baca Barasanji, kita mau posisikan di mana dia? Kalau itu masuk kategori budaya, tidak dikaitkan dengan ibadah mahdhah misalnya. Kemudian masuk kategori akidah, maka dia kembali kepada hukum asal. Jadi mana yang dimaksud dengan ibadah mahdhah? Sesuatu yang dipatenkan menjadi ritual. Sesuatu, apakah itu perkataan atau perbuatan yang sudah tertentu tata caranya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini diserahkan dengan ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah khusus atau ibadah umum yang terkait dengan sosial, budaya, dimaksud Pak Ustaz tadi, falah. Kalau kaitannya dengan itu, tidak dikaitkan dengan ibadah mahdhah, tidak ada ritualnya, tidak dengan tata cara tertentu, maka hukumnya boleh. Misalnya kalau kita baca Barasanji, untuk bisa mengambil pelajaran sebagai bentuk pengayaan terhadap budaya kita, tidak dikaitkan dengan ibadah ritual, maka kembali hukum asal, yaitu hukumnya adalah boleh. Nah, sama juga misalnya maulid. Nah, maulid ini kita memasukkan ke mana? Apakah dia ibadah atau dia adalah budaya saja? Nah, kalau hanya dimasukkan kepada ibadah, bagian dari ibadah mahdhah, di mana ada ritualnya, ada tata cara tertentu dengan syarat-syarat tertentu, nah itu masuk kategori tadi, masuk bid'ah. Tapi kalau katanya dengan tidak dikaitkan dengan ibadah mahdhah sebagai budaya sosial sehingga tidak ada tata cara tertentu, maka boleh. Misalnya ceramah terkait dengan risalah Maulid Nabi SAW, kelahirannya, dengan membaca sirah, karena tidak dikaitkan dengan ibadah mahdhah, maka hukumnya boleh. Sama dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini mau masukkan apa? Apakah masuk rangkaian ibadah tertentu, ritual, di mana ada tata caranya, ada ritual-ritualnya? Nah, itu tidak boleh, karena kita sudah menganggap bagian daripada agama mahdhah atau ibadah mahdhah. Tapi kalau kaitannya dengan memanfaatkan momen, misalnya tanpa menetapkan tata cara tertentu, kan? Ini masalah kalau ditentukan. Ya, terkait dengan Isra dan Mi'raj, walaupun tidak ditentukan apakah di bulan Rajab, di bulan Syawal, tapi kita mengambil ibrah, ini sebenarnya boleh dilaksanakan. Sama dengan pengajian-pengajian ya, yang lain yang terkait dengan hal itu. Nah, inilah memposisikan apakah dia umur ukhrawiyah ataukah dia masuk kategori muamalat dunyawiyah. Pada intinya dalam ibadah mahdhah ada ketentuan, syarat tertentu. Sedangkan muamalat tidak ada dasar ketentuannya, maka menetapkannya tidak boleh. Sama juga kalau mungkin nisfu Sya'ban. Sya'ban ini kan sunnah sebenarnya kita hidupkan. Ya, hanya kita tidak menentukan tata cara khusus nanti kalau misalnya malam nisfu Sya'ban, karena tidak ada ketetapan khususnya. Tapi kalau kita bangun malam nisfu Sya'ban boleh. Kemudian maki juga puasa pertengahannya silakan. Karena itu masuk kategori dalil umum, di mana menghidupkan di bulan Sya'ban dengan ibadah sholatkah atau ke ibadah puasa. Tapi yang tidak boleh ada menentukannya. Nah, maksud kami juga itu kalau baca Yasin. Ya, menentukannya kan tidak ada penentuan. Kita mau baca dari awal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka dalam hal pelaksanaan agama yang tidak ada ketentuannya, kita bebaskan supaya lebih lebar. Nah, kecuali kalau ada misalnya kita baca Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam, atau ke hari Jumat subuh kita baca Sajadah dan surat Al-Insan. Nah, ini dianjurkan untuk melaksanakannya, saya kira. Kemudian saya kira dari Pak Kiai terkait dengan bom bunuh diri, sebenarnya tidak ada bom bunuh diri dalam agama kita, tidak sama sekali. Yang bunuh diri karena itu hanya mencelakakan diri dan orang lain. Adapun nanti rekayasa, nanti ini dibutuhkan pendalaman. Ya, mungkin kelihatan yang terkait dengan itu, maka kita serahkan kepada hukum yang berjalan, kita serahkan kepada Allah. Apakah memang ada rekayasa di dalamnya? Waliyadzubillah. Kita jaga agama kita ini supaya bisa eksis dengan melaksanakan ajaran yang sebenarnya, insyaallah. Iya. Gimana?
Ada ya. Ya. Sumber hukum. Sudah ada sebenarnya kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka ulil amri minkum ada dua, pemimpin di bidang ketatanegaraan dan pemimpin bidang agama. Maka mengikuti daripada pemerintah, kemudian pemimpin dan juga masuk ulama di sini. Masuk dengan karena mereka ini pun bersandar kepada Quran dan Sunnah, sehingga cukup itu dua, dan ulama akan melakukan warasatul anbiya, dan Nabi membawa risalah Quran dan Sunnah. Jadi tidak menambah sebenarnya, hanya menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia hanya menentukan saja permasalahan yang ada dengan menyandarkan kedua sumber ya, sebagai penyambung risalah, bukan penetap risalah. Ya. Ya. Ada juga dari Ibu Martini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sangat berbahagia karena adanya forum ini yang membuka ruang untuk menanyakan sesuatu. Ya. Saya tertarik dengan kata bid'ah karena bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang ditetapkan, termasuk menambahkan. Saya baca di sini secara istilah linguistik ini memiliki arti yang berhubungan dengan inovasi, pembaruan atau bahkan doktrin sesat. Yang saya garis di bawahi di sini adalah inovasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33, bunyinya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni tanfuzu ya ma'asyaral jinni wa in tatastum fanfuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Artinya, hai sekelompok jin dan manusia, kamu silahkan, artinya seperti itu ya, silahkan mengelilingi, mengitari dan tembuslah bumi dan langit. Kamu tidak akan bisa tembus tanpa kekuatan. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mencari sesuatu yang kuat. Nah, kuat masa lalu, sekarang dan akan datang itu versinya berbeda. Karena kekuatan masa lalu itu adalah kekuatan mungkin dengan berkuda dan apa. Kekuatan masa sekarang itu mungkin dengan pesawat atau apa. Tetapi kekuatan akan datang, ini sudah terbukti dan sudah terjadi dengan IT. Nah, bagaimana kalau kita mengembangkan sesuatu, mengembangkan IT yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sementara kita memang disuruh mencari ilmu, menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tadi Ustaz mengatakan karena kan Al-Quran adalah kunci-kunci ilmu, kuncinya adalah pertanyaan. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira bagaimana pendapat tentang ini, tentang bid'ah dengan inovasi yang kita lakukan? Itu pertama. Yang kedua, tadi saya tergelitik dengan ada kata jiwa. Di mana jiwa itu adalah sangat yang esensial di dalam diri manusia. Karena tadi dikatakan bahwa ada yang seharusnya kita lakukan tetapi terabaikan. Sepele tapi sangat berarti. Dalam hal ini saya garis bawahi jiwa. Kalau saya berpikir tentang jiwa, itu memang luar biasa. Di dalam Al-Fajr ayat berapa? Fi ibadi fi radita mardiya waduhuli fi ibadi waduhuli jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, di situ jiwa yang tenang. Kemudian kita kaitkan lagi dengan pendidikan. Nah, saya kira dalam hal ini untuk menjadikan jiwa-jiwa itu menjadi tenang, jiwa-jiwa yang bahagia dunia akhirat, selama dunia dan akhirat, pasti ada formula atau apa yang kita tanamkan di diri
sang pendidik. Nah, sekarang saya tidak tahu seperti apakah pembelajaran yang terjadi, apakah pembelajaran itu sudah mampu menyentuh jiwa sebagai titik fokus, dan saya tidak tahu apakah pembelajaran kekinian hanya mampu untuk membuat rencana dan nanti Bapak yang menjelaskan seperti apa. Maksud saya sekarang ini orang hanya melihat bagaimana kurikulum, bagaimana apa, dan bagaimana input output dan seperti apa. Saya tidak tahu apakah sudah disentuh jiwanya. Saya kira cukup sekian, dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Amir Coning. Saya kira menutup pertanyaan. Saya kira persoalannya di sini, Ustaz. Persoalan definisi. Tadi ada definisi yang mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah ada contohnya. Tapi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya itu menjadi real. Artinya semakin jelas bahwa definisi yang di atas tadi umum sekali, terus telah dijelaskan perbagian-perbagian bid'ah itu ternyata kan bukan bid'ah. Sebenarnya kalau melihat definisi itu. Nah, persoalannya di masyarakat itu terlalu sering orang menggunakan bid'ah. Jadi soal bid'ah itu disamakan sama dengan keseluruhan bid'ah yang ada. Padahal bid'ah yang dimaksud itu bid'ah itu lalu tumpinar. Itu bid'ah yang berhubungan dengan ibadah mahdah. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan dunia apa semua kan jadi apa namanya, jadi real jadinya. Saya menjadi jelas sekarang karena ini persoalan dunia saja. Tidak usah dikaitkan dengan ibadah mahdah. Ya, silakan saja. Sama dengan orang yang berselawat sebelum azan di masjid, ya toh, kita tidak kaitkan dengan bid'ah, tidak dikaitkan dengan dalatul binar, bukan bid'ah yang apa namanya yang hakikat tadi, tidak ada masalah karena berhubungan dengan masalah. Itu juga bid'ah. Menghimpun ayat-ayat suci Al-Qur'an itu juga bid'ah, tapi kan bukan bid'ah yang berhubungan dengan dalatul binar tadi. Nah, ini yang biasa terlalu sering tidak pernah ada contohnya. Kita berhenti pada tidak pernah ada contohnya. Padahal pembagian di belakangnya itu sudah jelas sekali untuk seperti Ustaz tadi jelaskan. Jadi persoalannya saya lihat cuma itu saja, definisi yang berhubungan dengan itu tidak pernah ada contohnya. Tapi contohnya dimaksud adalah yang berhubungan dengan ibadah mahdah. Kalau itu ibadah mahdah itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Tapi berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan budaya. Sepanjang kita mengatakan itu sosial, budaya dan masalahnya lebih banyak, silakan dilakukan. Saya kira begitu, Ustaz. Iya. Itulah tadi yang kita sampaikan bahwa ya di dalam perkara agama ini ya kan ada namanya usul dan ada namanya furu'. Dalam pengembangan agama betul bahwa ya Allah ingin mewujudkan kemaslahatan ini. Ya, di mana setiap masa itu ada perbedaan, ada perubahan. Maka kalau misalnya kenapa kita kalau ada kelompok tertentu misalnya di Muhammadiyah ya, kenapa ada hisab? Karena itu bukan tujuan sebenarnya, dia adalah wasilah untuk menentukan kapan masuk waktu salat, kapan masuk waktu puasa. Karena menentukan waktunya ini itu masuk wasilahnya. Nah, ini betul di pengembangan, maka silakan kita kembangkan inovasi. Inovasi dalam ibadah mahdah seperti yang Bapak Ustaz tadi itu tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Konsep ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti syariah yang ada. Tapi di bidang tadi muamal binawiyah terbuka lebar sekali. Ya, inovasi kreativitas kita kembangkan. Untuk apa ini? Bahkan kita tidak termasuk tidak jujur kalau tidak berkreativitas dan tidak inovasi dalam mewujudkan kemaslahatan. Kalau kita tidak mengambil bahagian kehidupan ini yang Allah peruntukkan untuk itu dianggap tidak jujur dalam hidup duniawinya. Maka meletakkan ibadah ukhrawi, kita sholat, puasa, memang untuk akhirat, pahalanya nanti di sana. Sehingga kalau ada orang sholat mau sehat, tujuannya utamanya itu tidak benar. Atau mau zakat supaya mau jadi kaya, tidak bagus. Ya.
Hikmahnya, dia dapat sehat, dia dapat kekayaan, tapi tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah. Nah, duniawi juga demikian. Kita terbuka lebar untuk mengembangkan supaya terwujud kemaslahatan. Bahkan kalau kita tidak mengambil bagian itu menyalahi sunnatullah juga. Misalnya abai dalam hidup, tidak sehat, ya cuek dengan perkara keduniaan, itu justru menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat. Allah persiapkan ini, walladzi khalaqal mauta wal jami', silakan. Kalau supaya bisa makmur itu alam. Nah, kalau dengan itu tidak digunakan, tidak dikelola itu alam, justru kita diminta pertanggungjawaban. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak produktif, mati. Ada namanya al-mahayat, bahkan dalam hukum Islam ada namanya ada ihyaul mawat. Itu harus dihidupkan, itu yang lahan-lahan yang tidak produktif. Nah, kalau kita tidak mengembangkan, tidak ada inovasi, justru nanti pertanggungjawaban pada hari kiamat. Khususnya para pemimpin yang punya materi, kalau tidak dikembangkan akan dipertanyakan. Kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, termasuk harta yang kita miliki. Saya kira kemudian pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya satu tujuannya adalah untuk kembali kepada fitrah, mewujudkan fitrah manusia yang lurus itu. Maka fungsi pendidikan Islam sebenarnya adalah fitrah yang lurus ini kita jaga. Namanya hifzul fitratis salimah, yang bertakbut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi penyimpangan, maka fungsi pendidikan adalah mengembalikan dari fitrahnya tadi itu, yang menyimpan tadi terkait dengan hubungannya kepada Allah, terkait dengan hubungannya kepada manusia, kita kembalikan. Hilangkan penyakit-penyakit terkait dengan manusia, iri, dengki, takabur, dendam, itu adalah penyimpangan fitrah manusia. Kembalikan lewat pendidikan yang bisa mengembalikan. Nah, ini yang akan menjadikan kita insyaallah menjadi jiwa yang selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Maka jiwa yang selamat itulah jiwa yang fitrah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa-dosa sosial, dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Jadi itu membuat kita nyaman dalam hidup ini. Ada seorang tabi menyatakan, Ibnu Qayyim, kalau hati ini tidak bisa tenang di akhir di dunia, itulah gambaran kita di kuburan. Makanya masalahnya kalau di dunia ini kita tidak tenang. Jadi kalau kita tidak tenang di dunia ini, itu nanti dirasakan nanti di akhirat, di kuburan sampai berakhir. Maka tugas kita adalah menenangkan jiwa kita. Dengan apa? Sami'na wa ta'na. Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasul. Agar agama ini sudah cukup memberi cara untuk bisa menjadi hidup yang tenang. Maka tugas pendidik menjadikan jiwa-jiwa manusia diri tenang. Tenang kepada Allah, kepada dalam hidup ini. Sebab kalau tidak, na'udzubillah, itulah awal keburukan yang dirasakan bagi manusia. Saya kira demikian cukup. Iya. Ya. Jadi untuk lebih sedikit Ustaz, saya ingin menyampaikan begini. Artinya Ustaz tadi mengatakan membaca bersanji, kalau sekedar membaca tentunya tidak ada masalah Ustaz. Ya. Tapi sekarang di masyarakat ini Ustaz, kalau ada anak lahir, umpamanya ya baca bersanji, kalau mau naik rumah membaca bersanji, ada orang mau menikah membaca bersanji. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini kebiasaan membaca bersanji dalam artinya momen-momen tertentu dengan harapan ya tentunya bersalamat-salame otoe yang baru maka dibacakan juga bersanji. Ini yang pertama. Yang kedua Ustadz mengenai maulid. Alhamdulillah kalau maulid dalam rangka kita mengenal lebih jelas sejarah Nabi SAW dan mengambil hikmahnya, itu tentunya tidak ada perselisihan. Tapi yang menjadi masalah ini umpamanya kalau orang mengatakan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW, kita harus memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi SAW, tapi mereka tidak mengadakan peringatan. Jadi ini di sini ada peringatan, di sini mengambil hikmah dari kehidupan Nabi. Sehingga saya pribadi biasa mengatakan
lebih baik peringatan Maulid ini kita jadikan tablik akbar, mengkaji Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian seperti juga ini biasa terjadi di masyarakat, dianggap sebagai tambahan yang bagus, artinya tidak bermasalah. Umpamanya dalam salat tarawih, kalau sudah selesai 2 rakaat atau lalu secara berjamaah ada zikir. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kira-kira bagaimana ini? Apakah ini termasuk tambahan yang bagus dalam ibadah seperti salat tarawih atau bagaimana? Begitu juga disampaikan Bapak Ketua tadi seperti selawat sebelum azan. Ya, artinya dari segi manfaatnya tentunya ada, sehingga kaum muslimin itu bisa lebih bersiap karena ada selawat sebelum azan. Tapi ada juga yang memandang bahwa apakah ini bukan satu tambahan dari azan yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda masuk waktu. Lalu ada yang menambah dengan mengaji, ada yang menambah dengan salawat. Itu yang biasa menjadi perbedaan pendapat. Ya, silakan diterangkan. Ya, syukran. Pada prinsipnya substansinya nilai kemaslahatannya ada. Jadi semua yang disebutkan adalah substansi, itu adalah maslahat. Maka dalam menentukan substansi ini, ya selama tidak ada penetapannya maka tidak perlu ditentukan. Jadi yang bermasalahnya hanya ada pada penentuan, namanya at-ta'yin. Berarti baca bersanji, kemudian substansinya adalah kita lihat apa substansinya. Kalau memang untuk membaca sirah, kemudian bentuk syukuran, maka yang kita gunakan adalah substansi yang menunjukkan ke arah tadi ini tidak ditentukan cara-caranya, ritualnya pada saat pelaksanaan ibadah tertentu. Kalau dikatakan situasi berarti kita mau mengambil manfaatnya saja. Maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu kita melakukan secara ritual. Karena dalam ibadah atau segala sesuatu yang sudah ditentukan dengan cara-cara tertentu, itu berarti kita memahdah sesuatu, mengkhususkan sesuatu. Maka mengkhususkan sesuatu ini perlu membutuhkan dalil yang diserahkan oleh dalil mahdah. Berarti yang kita sebutkan. Tapi kalau dilakukan tidak ditentukan, tidak menjadi cara tertentu, nah itu berarti mengambil substansinya, maka hukumnya adalah boleh tadi. Maka kesimpulannya semua dari yang sama juga dengan maulid. Substansinya apa di situ? Mengambil sirah perjalanan Nabi. Maka cara untuk mengambil sirah ini yang kita tentukan caranya. Karena kapan kita menentukan caranya, itulah disebut dengan memahdahkan sesuatu. Kan? Ya, misalnya maulid harus ada ritual-ritual tertentu seperti ini. Nah, tapi kalau kita lepas begitu, maka mengembalikan ke hukum asal. Maka itu yang tidak menjadi masalah. Buat tabligh akbar atau seminar-seminar atau ceramah biasa, kan substansinya kita mau ambil di sini. Maka dalam hal tidak menentukan sesuatu yang tidak ditentukan, maka sebenarnya itu saja boleh. Sama tadi kalau kita kaitkan dengan zikir, substansinya kan sebenarnya adalah ingat kepada Allah. Kapan saja, sebelum salat, setelah salat, boleh besar, boleh kecil, hanya tidak boleh terlalu besar sekali, karena itu dilarang. Ya substansinya. Maka sesuatu yang ditetapkan dalam agama kita secara muhaddar ada penentuannya, maka kita tidak perlu menentukan, tidak perlu mengkhususkan. Maka kalau ada yang zikir otomatis apakah sendiri-sendiri saja, itu memang asalnya begitu. Tapi kalau sudah membentuk suatu cara tertentu, ini yang disilakan, yang disebut oleh sesuatu yang baru. Maka pada prinsipnya zikir adalah bersifat umum, boleh saja, kapan saja, di mana saja, sebelum salat, setelah salat. Sama dengan salawat, saya kira juga itu baik. Dan penentuan salawat ini hari Jumat yang sudah ada dianjurkan. Kemudian khutbah Jumat ada salawatnya. Kemudian pada saat kita salat jenazah, itu kan sudah penentuannya. Maka tempat-tempat yang ada penentuannya itu yang kita laksanakan. Setelah luarnya itu bebas. Kita tidak menentukannya.
mau sebelum sholat, mau setelah azan, itu bisa. Bahkan salawat itu kapan saja kan? Sebelum sholat, setelah sholat, sebelum azan, setelah azan. Tapi menentukan sebelum azan atau setelah azan, nah itu yang kita harus hindari. Saya kira itu kaidahnya. Ya Ustaz. Ya. Iya, iya bisa. Nah, jadi kemudian yang terakhir memang apa yang sesuatu yang khilaf, sesuatu menjadi ini kan termasuk khilafiyah, masuk khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah dalam hukum Islam, selama itu tidak masuk kategori akidah, maka perlu mungkin toleransi, ya, toleransi di dalamnya. Masalah kunut, masalah tarawih 20 akan masuk khilafiyah. Maka yang kita laksanakan bagi kita ini yang meyakini 11 saja, ya jangan 20. Tapi yang meyakini 20 dengan pemahamannya dipersilakan. Yang jelas mungkin yang perlu kita adalah semuanya didasari dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Sebelum kita berucap dan berkata ada ilmunya. Yang bermasalah kalau kita tidak ilmu itu diamalkan. Itu yang bermasalah. Sesuatu yang bukan kita pahami itu yang kita amalkan. Tapi kalau kita sudah yakinkan dan ini menggunakan metodologi agama kita, ya saya kira itu bisa saja masing-masing mengamalkan sesuai dengan apa yang dipahami Allah. Ya, alhamdulillah mungkin tidak ada lagi. Jadi saya menangkap tadi ada juga yang disebut dengan hilafiyah seperti tarawih 20 rakaat, tarawih 8 rakaat, ada azan Jumat 2 kali, ada yang 1 kali. Ya. Karena memang itu masing-masing ada dalilnya. Tapi minta maaf sekali ini saya pribadi itu masih mempertanyakan apakah zikir-zikir antara rakaat-rakaat dalam salat tarawih ini, apakah ini hilafiyah atau bagaimana kira-kira itu Ustaz? Ya. Ya sebenarnya itu adalah ijtihad dari para ulama saja. Walaupun kita tidak dapati satu dalil pun jarak antara satu dengan lain. Yang ada adalah ada jeda di mana di situ masa istirahat namanya. Yeah. Nabi SAW pada rakaat 4 itu biasanya karena panjang, dia biasanya rehat. Jadi riwayat Aisyah bawakan Nabi SAW la yazidu an 11 dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nabi tidak melebihi kalau bulan Ramadan itu 11. Ya, karena dia salat 4 rakaat itu panjang. Kemudian kamu jangan tanya bagaimana panjangnya dan indahnya. Setelah 4 rakaat istirahat. Nah, mungkin masa-masa ini karena daripada tinggal diam, ya lebih bagus mungkin baca Quran atau zikir. Nah, zikir di sini sifatnya umum juga. Tidak ada pembatasan. Nah, bagi kita yang mau zikir apapun itu, ya selamanya kita lakukan, selama tidak bukan zikir yang bermasalah, ya silakan. Yang bermasalah itu kalau karena zikir kapan saja di masa saja. Hanya mungkin yang tidak dibenarkan kita hindari membuat pola. Karena membuat pola itu berarti membuat satu yang baru kan. Tapi kalau dilepaskan masing-masing membaca sesuai dengan wirid-wiridnya, otomatis ke jalan ya jadi masalah. Tidak ada komando. Dikecilkan, ya sama juga ya ketika takbir itu jahilam juga antara takbir zawaid pada salat Idul Fitri, antara takbir satu dan yang kedua itu tidak dapati riwayat pun satu. Mereka zikir antara takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar itu kan tidak dapati. Hanya jita seperti Imam Nawawi ya, supaya tidak lepas semuanya dari zikir, ya bertasbih. Karena di dalam salat itu kan tasbih, tahmid dan takbir. Itu ijtihadnya. Tapi kalau kita mau selamat, kan itu sudah takbir Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Ya. Maka seperti yang kita katakan, tanpa menentukan dan membuat pola, maka zikir sebenarnya adalah asalnya udzurullaha dzikran katsira wa dzakir sabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Terbuka lebar kalau zikir itu. Ya, no. Alhamdulillah para jemaah sekalian, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Mari kita sama-sama menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.